Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan studi kita kristalisasi kitab Wahyu. Jadi ini sudah yang ketiga. Kita masih di dalam fokus huruf pasal 1. Kita tahu kitab Wahyu ini adalah pewahyuan atau apokalipto. Ya, pembukaan ya, penyataan. Jadi kalau ini benda kertas, saya tutup begini, dia tidak terlihat. Tapi ketika saya apokalipto, terbuka dia. Orang bisa melihat. Ya. Nah, kita tahu kitab Wahyu sudah kita analisis bahwa ini prinsip trilogi, apa yang dilihat Yohanes itu ada di pasal 1. Kemudian dikatakan ini kita melihatnya di sini ya. Saya sedikit mengulangi karena ini penting juga ya. Jadi dikatakan di pasal 1 ini bahwa karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat. Ini dia pasal 1 yang dilihat Rasul Yohanes di Pulau Patmos ya, penglihatan tentang Tuhan Yesus Kristus ya, apokalipto atau pembukaan tentang Yesus. Baru kemudian yang terjadi sekarang, inilah yang kita bilang zaman gereja atau zaman pemenang, atau orang bilang zaman kasih karunia. Pendeknya di zaman ini dari awal ya, kelahiran gereja, dalam arti itu kebangkitan Yesus itu lahir. Kemudian penutupannya nanti ketika gereja pemenang ya, menjadi raja-raja dan imam-imam bersama dengan Tuhan Yesus untuk melayani berjaman-jaman berikut ya. Kemudian dikatakan di sini ada zaman yang berikut di ayat 19 ini, maupun yang akan terjadi sesudah ini, sesudah zaman gereja maksudnya ya, di pasal 19 sampai 22. Jadi pasal 2 sampai 18 ini mengungkapkan ya apa itu gereja ya, membukakan gereja ya. Karena Yesus dan gereja yang tidak bisa dipisahkan antara kepala dengan tubuh itu ya. Baik, jadi tema kita hari ini adalah apokalipto Yesus Kristus. Ini dari pasal 1 ayat 1 kita ambil ayatnya di sini. Inilah wahyu atau apokalipto Yesus Kristus. Ya, jadi ini tema kita, pewahyuan pribadi Yesus Kristus. Ada 3 poin kita akan bahas ya. Yang pertama tentu pewahyuan Yesus Kristus itu dalam arti dia awal dan akhir, alfa dan omega ya. Banyak orang belum tahu bahwa Yesus Kristus itu awal dan omega ya. Ini ayatnya ada di ayat 8. Aku adalah alfa dan omega. Ya, nanti kita jelasin apa artinya alfa dan omega. Kemudian yang kedua, ini pewahyuan tentang kingdom atau imam-imam. Karena ada di ayat pasal 1 ini juga. Ayat 6. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Bapaknya. Ini kita harus bahas ini ya. Karena ini pun pewahyuan Yesus Kristus ya. Jadi pewahyuan Yesus Kristus pribadinya ya, tentu gerejanya juga. Bahwa gereja itu adalah kingdom dan imam-imam. Kemudian yang ketiga dikatakan juga di pasal ini, dikatakan lihat itu dulu ya, lihatlah ia datang dengan awan-awan. Nah, ini selalu udah saya singgung. Kalau awan itu tunggal, itu menunjuk di seluruh Alkitab ya. Itu menunjuk kepada awan kemuliaan Tuhan. Kalau tunggal. Tapi kalau jamak, awan-awan itu menunjuk kepada saksi-saksi. Ini ingat ya, bahasa simbol ya. Jangan kita artikan bahwa Tuhan datang dengan awan-awan jasmani itu. Yang kalau sering kita lihat ada awan. Bukan itu ya. Awan itu simbol. Kalau tunggal dia simbol menunjuk kepada kemuliaan Tuhan. Tapi kalau awan-awan jamak, dia menunjuk kepada saksi-saksi. Nanti kita bahas ya. Ia datang
di dalam dan melalui awan-awan ini. Oke, kita masuk yang pertama dulu. Ini nggak tahu kita cukup bisa, kalau tidak tetap kita harus tema masih ini dan kita akan sambung berikut ya. Kita pelan-pelan ya. Pasal 1 dulu, fokus dulu ayat 1 sampai 8. Ini apanya ya? Pasal 1 ayat 1 sampai 8. Walaupun nanti kita tetap perlu bantuan ya dari kitab-kitab lain tapi tetap kita belajar fokus kepada kitab Wahyu saja karena ini adalah studi kristalisasi. Baik. Pewahyuan Yesus Kristus sebagai Alfa dan Omega. Jadi Yesus Kristus itu Alfa dan Omega dalam hal penciptaan dan rencana. Ini 2 poin dulu kita mau bahas ini ya. Dalam hal ciptaan. Kenapa Yesus Kristus bilang Alfa dan Omega dalam hal ciptaan? Awalnya ya kalau Kolose bilang segala sesuatu diciptakan di dalam Dia. Ya. Dari sesuatu yang jadi segala sesuatu bergerak, segala sesuatu ada, segala sesuatu berkarya itu di dalam Dia. Dan Dia sudah ada sebelum itu. Ini kata sirap Kolose ya, kita minta bantuan dari situ ya. Nah, kemudian akhirnya siapa? Akhirnya juga adalah Yesus Kristus juga. Karena dia sebagai Adam akhir. Ini kan Adam awal, manusia pertama itu berasal dari debu tanah. Adam pertama ya dia jatuh ke dalam alam maut, terus bergerak. Nah, Adam akhir menutup. Ya, dia menutup Adam akhir. Karena dengan mati dan bangkitnya Adam akhir itu, yaitu Yesus Kristus, dia menutup seluruh ciptaan lama yang udah jatuh dalam dosa ini. Ditutup melalui kematian. Ya, karena Yesus itu yang disalib itu bukan cuma Yesus Kristus secara jasmani. Tapi Alkitab bilang bahwa manusia lama kita disalib juga, dunia juga disalib juga, bahkan seluruh ciptaan lama disalib juga, diselesaikan, dituntaskan. Ya, ketika Yesus bangkit, dia menjadi permulaan ciptaan Elohim. Ya, jadi awalnya di situ juga lagi. Yang nanti ditutupin dia juga yang menjadi akhir dari ciptaan baru itu. Ketika Kristus menjadi semua di dalam semua. Ketika dia bangkit, dia memulai ciptaan baru. Kita Wahyu nanti kita lihat itu. Ciptaan baru, permulaan ciptaan Elohim ya dibilang situ. Itu kan masih banyak yang akibat kejatuhan itu pelan-pelan kan pemulihan itu. Sampai nanti akhirnya Kristus menjadi semua. Di dalam semua. Dia Alfa dan Omega. Ya. Jadi kehidupan ini tentang Yesus Kristus. Tentang dia sebagai awal dan akhir. Cuma orang kan belum lihat. Kecuali dia dibukakan. Seperti Rasul Yohanes ini dan juga umat pilihan Tuhan. Tentu kita pun dibukakan. Bahwa kehidupan ini, perjalanan ini mengenai Yesus Kristus. Banyak kejadian-kejadiannya kita pikir itu mengenai kadang-kadang misalnya gini, saya bercontoh aja dulu supaya jelas dulu ya apa yang dimaksud dengan sini ya. Ketika peristiwa orang buta, ya peristiwa orang buta, nanti kita lihat peristiwa Lazarus. Orang buta itu murid-murid kan tanya, ini dia buta karena siapa? Ya manusia gitu kan? Karena dia dosanya atau karena bapaknya? Yesus bilang bukan karena dia, bukan karena dosa dia, bukan juga karena dosa bapaknya. Tapi ini terjadi supaya kemuliaan Tuhan atau pekerjaan Tuhan dinyatakan. Yaitu Yesus yang mengerjakan itu. Jadi kehidupan ini kalau orang melihat, itu akan melihat bahwa sebenarnya apapun yang terjadi di bumi ini itu akan mengungkapkan kemuliaan Yesus Kristus. Ya, kemudian lihat kasus Lazarus. Lazarus itu kan kita tahu ceritanya kan. Yesus dia sengaja menunda dulu ketika dia diberitakan kabar Lazarus sakit.
Yesus bilang penyakit ini tidak akan membawa kematian. Tapi membawa apa? Supaya pertama ya kamu belajar percaya ya kepadaku, tapi juga akan menyatakan kemuliaan. Ya. Kemuliaan siapa? Kemuliaan Christ in you itu, the hope of glory. Kemuliaan Tuhan. Itu makanya terjadi penundaan 4 hari. Ya. Orang berpikir kalau dia belum melihat kemuliaan Tuhan, itu soal malapetaka itu, celaka itu. Tertunda-tunda, bahkan mungkin orang kecewa, atau Martha atau Maria dia kecewa mungkin dengan Tuhan. Kenapa Tuhan? Kok datang, dia udah masuk kubur 4 hari, udah bau. Tapi Tuhan punya, ya asal dia bisa melihat. Percaya nggak kamu? Kan dia bilang gitu sama Martha. Dan kita tahu ceritanya dibangkitkan Lazarus, mendatangkan kemuliaan Tuhan, kan gitu. Tapi bagi yang dibukakan matanya ya, karena ada orang Farisi ahli Taurat yang mengetahui peristiwa itu, malah mereka berkumpul, berencana bagaimana ya orang itu bikin mujizat banyak ini, kita bunuh, gitu. Jadi saudaraku hati-hati. Tidak semua orang melihat, gini loh, kalau orang melihat bumi ini, coba lihat, kebanyakan orang ya, mereka akan melihat bumi penuh penderitaan, bumi penuh ketidakadilan, bumi penuh penyakit, bumi macam-macam. Tapi gimana tuh lihat malaikat itu kalau melihat bumi penuh kemuliaan Tuhan katanya. Kemuliaan Yesus Kristus sebagai Tuhan di atas segala Tuhan. Nah ini dia. Tapi orang harus mengalami apokalipto, pembukaan siapa Yesus Kristus itu. Jadi dia baru melihat ya bahwa dia adalah awal dan akhir ya. Rencana juga. Sekarang poin kedua masuk. Ya, tadi ciptaan, awalnya Yesus, akhirnya Yesus, dan sekarang rencana. Apa sih sebenarnya rencana alam, rencana Tuhan itu apa sih sebenarnya? Ya udah kita lihat aja Kejadian pasal 1 ayat 26 28 itu jelas. Rencana Tuhan adalah baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Manusia. Nah manusia ini siapa? Dalam kekekalan Bapa, Anak, Roh yang feminin itu. Itu fokus rencana itu dalam sonship, keputraan kepada anak ini. Bahwa Bapa katakanlah ya, mau menambah anak. Ya. Yesus Kristus sebagai anak sulung, dengan mati dia bangkit, dia menyebut orang lain yang murid-muridnya itu saudara, katakanlah kepada saudaraku. Dia kenapa dibilang saudaraku? Dia ketika dia mati bangkit, dia enggak jadi lagi yang sulung, karena sudah ada anak-anak yang lain, saudaranya. Ya. Jadi fokus daripada rencana Bapa itu adalah sonship, keputraan, bahwa dia mau menciptakan manusia banyak ya. Serupa segambar dengan putranya, agar apa? Berkuasa atas segala sesuatu. Ya. Jadi fokusnya tetap rencana itu Bapa itu kepada anak. Yang tunggal, yang dalam kekekalan anak tunggal. Tapi ketika dia mati bangkit, dia tidak tunggal lagi, tapi sulung. Anak sulung. Karena ada adik-adiknya kira-kira gitu ya. Kalau orang melihat rencana Bapa ini ya, dari awal sampai akhirnya, karena nanti kan semuanya Yesus sebagai anak sulung, akhirnya semua dalam semua ya, semua artinya manusia menjadi satu, kita kalau begitulah ya. Tadinya kan melalui kejatuhan kan pecah ini manusia ini ya. Gereja juga udah pecah. Tapi nanti Kristus dan kepala kan, Kristus kepala, Kristus tubuh. Ya, atau manusia baru istilahnya, banyak istilahnya itu. Manusia baru, Kristus atau tubuh Kristus, Kristus kepala, Kristus tubuh. Itu satu. Dia awal daripada rencana Bapa itu awalnya tetap fokus keputraan, sonship. Di akhirnya juga manusia baru, bangsa baru ya, atau ciptaan baru, atau
Kristus kepala, Kristus tubuh, satulah istilahnya. Yesus Kristus itulah awalnya dan akhirnya. Ya. Nah, jadi kalau orang melihat ini, dia ada penghiburan lah. Ya, saudara dan saya, kalau kita tahu bahwa kehidupan ini mengenai Yesus Kristus, bukan mengenai saudara dan saya, bukan mengenai iblis, antikristus, atau apapun juga itu, bukan. Kehidupan ini mengenai Yesus Kristus, tapi khususnya kemuliaannya itu. Hanya memang kemuliaan Tuhan itu menyembunyikan. Kitab Amsal itu bilang ya, kemuliaan Tuhan menyembunyikan sesuatu. Dia bekerja membongkar, bangkirkan, atau kadang-kadang memindahkan gunung, dikatakan begitu, dan orang nggak ada yang tahu. Ya. Memang kemuliaan Tuhan begitu, menyembunyikan. Tapi kalau kemuliaan raja, maksudnya manusia, ya, raja manusia, itu dia menyelidiki. Karena kalau seorang udah menjadi raja, artinya sudah ada kebutuhan, udah cukup lah, makan, minum, pakaian, perutnya udah beres. Ya, bagaimana kalau masih masalah perut, bagaimana? Ya termasuk kalau menyelidiki Alkitab, masalah perut yang mesti selesai dulu, minimal ada iman lah. Asal Tuhan berikan makanan, pakaian itu. Karena kalau belum itu, nanti dia cari untung dalam memberitakan firman, karena demi perutnya. Karena masalah perutnya belum selesai. Ya, saya nggak bilang selesai itu artinya kita mesti punya kayak harta triliunan, enggak gitu. Yang punya triliunan pun belum selesai. Buktinya dia masih cari lagi. Ya. Jadi raja itu ya dia udah selesai lah ya urusan perut. Baru dia bisa menyelidiki kemuliaan raja itu. Kemudian raja itu dia punya kemuliaan lah. Dia sadar lah bahwa aku punya kemuliaan. Dan dia jadi nggak sibuk dengan pandangan orang. Kalau saudara dan saya masih takut ngomong, ya, menyampaikan sesuatu, takut pandangan nanti apa kata orang, nanti gimana gini, atau terganggu dengan kritikan orang, terganggu dengan omong-omong orang, itu berarti kita belum sadar bahwa kita itu raja. Bahwa Christ in you itulah kemuliaan kita, itulah harta kita yang sejati. Kalau manusia nilai kita ya bukan biasanya, manusia memang menilai luaran. Saudara kalau dinilai ya paling dinilai lah. Penampilanmu, sekolahmu, berapa harta yang kau miliki, keterkenalanmu, sekolah teologimu, itu semua yang dinilai ke manusia. Itu manusia, itu otak-otak manusia itu, biasa itu. Tapi kalau saudara dan saya sadar kita ini raja, Christ in you, itu kemuliaan kita. Kita nggak peduli sama orang. You boleh nilai saya apa? Saya soal perut sudah beres. Saya soal kemuliaan manusia itu nggak masalah lagi. Sebab saya sudah ada kemuliaan itu. Raja. Nah kalau saudara dan saya sudah dalam posisi raja, kemuliaan kita adalah menyelidiki segala sesuatu. Termasuk hal-hal yang Tuhan sembunyikan itu. Karena kemuliaan dia adalah menyembunyikan. Tapi kemuliaan kita sebagai raja, kita mencari tahu. Dan puji Tuhan, ya. Tuhan membukakan dirinya, rencananya tentang penciptaan dan sebagainya itu kepada umat pilihannya, kepada Rasul Yohanes secara khusus yang di Pulau Patmos. Makanya satu hal begini juga, ini saya sebagai penutup lah ya, atau bagaimana ya, sudah penutup. Nanti kita lihat ini masih ada dua lagi, tapi atau gini lah, kita simpulkan dulu sementara lah ya. Apokalipto Yesus Kristus itu dinyatakan kepada hamba-hambanya dalam kondisi dia di Pulau Patmos, bukan dalam kondisi dia di 7 gereja yang di Asia kecil itu yang sudah jatuh. Nah, ini yang perlu sangat-sangat dipahami. Pewahyuan itu tidak sembarangan juga. Memang kemuliaan Tuhan menyembunyikannya, tapi dia akan nyatakan kepada orang-orang yang dibuang, katakanlah begitu, dikucilkan dari gereja yang sudah jatuh. Saudara dan saya kalau dalam posisi dunia kekristenan dengan uang, jabatan, ya ajaran Jebel, Bileam, Nikolaus, saudara nggak bisa ngelihat apokaliptonya Yesus Kristus. Karena apokaliptonya Yesus Kristus itu diberikan
kepada orang-orang yang berada di dalam pulau Patmos, pulau pengucilan. Saya udah pernah singgung itu, yang waktu itu 4 orang kusta itu, tahu ceritanya kan? Ketika Israel itu dikepung, terjadi kelaparan di sana akan makanan roti. Tapi 4 orang kusta ini justru dia dapat makanan berlimpah di luar perkemahan itu. Nah, saya terapkan ini kalau di sini begini. Dalam perkemahan dunia kekristenan terjadi kelaparan firman Tuhan yang murni, yang bersih. Karena itu sudah dinubuatkan juga. Akan ada saatnya lapar orang akan firman. Bosan juga dia dengar-dengar begitu di mimbar terus-menerus yang itu aja, bosan dia. Untunglah dengan Mr. Covid ini, terbukalah dunia medsos itu, terbukalah ini jemaat ini untuk mencari. Dia nggak dikungkung dengan 4 tembok denominasi. Tembok denominasi itu bikin orang kelaparan firman itu. Dan sekarang dengan dibukanya itu, mulai melihatlah jemaat itu, cari-carilah mereka. Mudah-mudahan menemukan. Tapi umat pilihan Tuhan pasti menemukan itu. Jadi kami di luar perkemahan, makanan berlimpah di Pulau Patmos, makanan firman berlimpah, apokalipto Yesus Kristus itu dinyatakan. Nah ini dia. Ya. Kemudian yang atau udah cukuplah dulu saya ya. Saya ini poin kedua, poin ketiga berikutnya saja. Masih kita bicara pasal 1 ya. Jadi kesimpulan kita, kemuliaan Tuhan itu menyembunyikan sesuatu. Ya. Kemuliaan raja menyelidiki. Semoga kita tentu sebagai umat pilihan Tuhan, sebagai raja-raja, nanti kita lihat ini imam-imam dalam kingdom, kita akan menyelidiki, dan kalau kita bilang orang yang haus, lapar akan menemukan kebenaran. Puji Tuhan, itu aja dulu. Nanti kita sambung besok. Haleluya. Amin.